Bisa nggak potongan ini kita sembunyikan? Bisa nggak? Kalau seperti ini bisa ini. Kenapa? Tak bisa. Waktu dipamerkan di kontes, maka penampilan adalah hal paling pertama dinilai. Nah, ini teman-teman, ini untuk teman-teman untuk ganti konsep ya. Yang dulu kita ini yang ngajarin konsep, sekarang teman-teman yang saya suruh konsep. Monggo yang punya brand ini siapa Mas? Monggo. Pengarahnya nanti bagaimana? Kalau melihat dari gerak dasar ya, titik mahkota yang akan dipakai, bukannya saya rasa dari sini Mas. Kenapa dari sini? Dari patokan dari apa kok dari sini? Dari gerak dasar yang ini akar ya Mas, yang satu dari bawah sama ini, yang ini ke sini sama titik mahkota yang mau dipakai. Kalau ke sini ke belakang mahkotanya ya Mas. Ya satu tuh, coba mana sama lagi? Ini Luka. Terus Mas Agus, saya minta pertimbangan. Ini kan Mas Ali tadi dari sini ya? Ya, dari sini dari sana ya. Dari sini tuh kekurangannya di mana Mas Gus? Coba ini dijelaskan sama Mas Agus. Iya. Nah, nanti Ya. kita belajar bareng harus begini. Kalau dari sini kaki ini masih enak Mas. Kaki ini terlalu mungkin ke sana ya. Belakangnya. Jadi nggak center ke sini ya. Iya. Kekurangan dan kelebihannya Mas Agus. Kalau dari sini kekurangan dan kelebihannya, Kekurangannya banyak luka Mas. ya. Kalau mahkota bisa disiap satu. Ya. Oh monggo Bang. Jadi belajar bareng ini dari berbagai ya. Nanti kan bisa teman-teman nyaring, gitu. Jadi Mas Agus suka dari sini ya. Siap. Mas Ali dari sini. Nah, niki Pak Bambang. Gaya-gaya bonsai seperti ini di kepala kita masing-masing, semuanya ini akan punya gambaran masing-masing arah. Itu tadi ya Mas Devi, Iya. Mas Agus sama Mas Ali mengkondisikan dari gerak ini lain, sehingga gaya seperti ini banyak sekali gerakan-gerakan yang tidak sama dari benak kita semua. Paham ya? Sekarang pertama kali yang kita ambil adalah gerak dasar. Karena apa teman-teman semuanya? Kalau kita berada di kontes, itu ada 4 kategori yang dinilai kan ya, antaranya gerak dasar. Sehingga kita ambil dulu posisi bonsai ini yang bagus berdirinya, titik tanamnya itu arah mana dulu. Kalau ini biasanya kelemahan utamanya adalah menentukan kelemahan di Cabang. bukan cabang. Ini lah Pak, apa namanya, potongan. Bisa nggak potongan ini kita sembunyikan? Bisa nggak? Kalau seperti ini bisa ini. Kenapa? Tak bisa. Kalau kita tata, Mencabang. kalau kita tata, itu akan cepat hilang. Walaupun sebenarnya untuk bonsai serut, ingat-ingat, untuk serut kambiumnya malu berjalan Lama. sekali. Jadi seakan-akan contohnya ini aja, serut ini kambiumnya nggak mau jalan. Nah kalau saya ini masih bisa diakali, intinya masih kita samarkan, masih bisa. Nah sekarang kita ambil gerak dasar yang paling indah. Jadi bonsai ini kalau kita ambil gerak dasarnya banyak yang indah, tapi pasti pikiran kita menuju titik yang paling indah. Yang paling indah menurut dengan semua. Banyak kelebihannya lah. Mungkin saya tidak sama dengan si A, si B, dan semuanya mungkin tidak sama, mungkin gitu. Tapi ada kemungkinan juga sama. Nah sekarang ini menurut saya sekarang ini ya. Sekarang kalau saya Pak ya, sekarang saya lebih suka dari sini. Kenapa?
Walaupun mahkota ini berada di belakang, tapi ini bisa menggantikan. Karena apa? Kalau mahkota ini berada di sini, ini masih kaku, Pak, gerakan ini. Nah, ini masih kaku ini. Seakan-akan lurus. Padahal, kalau menurut saya, mahkota harus agak ke arah mana begini ya, ke kiri depan ya, kiri depan di sini. Sehingga titik pandang keseimbangan kita, titik pandang optik kita itu seimbang, Pak. Menyeimbangkan dari sini sampai sini. Sehingga ini di tengah-tengah kalau saya. Kalau di tengah-tengah ini berarti kita potong. Kalau saya lah Pak ya ini, kita potong, kita ganti yang ini. Kenapa kok dulu dipotong di sini? Kenapa? Masih mencari jati dirinya ini. Masih mencari enaknya gerak. Jadi saya tidak menyalahkan potongan ini. Masih mencari kita. Enak iki piye, api iki piye, panas iki piye. Kita ini mencari ini. Duh, kok muncul ning kene lebih enak, monggo dipakai. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Sehingga kalau saya tetap depan sini, kita rubah. Mahkotanya berada di sini. Sehingga keseimbangan kanan kirinya terdapat. Nanti untuk akhirnya akhirnya kita membuat bonsai, yang kita utama adalah penampilan. Kalau kita bikin bonsai, penampilan adalah terakhir. Kenapa? Karena kita gerak saat dulu. Tapi waktu dipamerkan di kontes, maka penampilan adalah hal paling pertama dinilai. Gitu Pak ya. Sehingga kalau saya depan sini, mahkota dulu di sini, ini dilanjutkan. Ini nanti Pak ini Pak. Ini dipakai monggo. Kan ini jadanya dada. Gerakan ini sudah lurus Pak ini. Ini kita ambil, kita ambil ya. Ini kita potong, agak miring sudah. Gerakannya lepas. Ya udah, ini berarti antara Mas Agus sama Pak Bambang ini sama posisinya. Ini dari sini. Sekarang gini, ini mulai eksekusi teman-teman ya. Jadi kelebihannya dari sini itu menurut saya juga banyak teman-teman. Satu, dari kaki dulu. Kaki ini nggak ke belakang, pas. Dari segi cabang ini, batang ini pas kakinya, center lah dari badan sama kaki. Sini juga. Cuman ini memang mahkotanya ke belakang, bener Pak Bambang. Nanti kita gerakkan agak ke sini, kita pakai ini. Jadi mahkota nanti di tengah sini ya, bukan di sini. Kalau di sini kan kelihatan kaku. Dan kan ini juga ada pohon yang miring ya. Alangkah bagusnya kalau mahkota ini agak digerakkan sedikit mengikuti ini, jadi seirama. Jadi pohon ini bisa seirama. Mungkin di sini itu kurang sinar atau ada benturan pohon besar mungkin ya. Jadi akhirnya pohon ini kenapa ada ini? Kok kenapa nggak lurus semua? Berarti mungkin di sini itu juga ada dataran rendah juga bisa. Jadi kita seiramakan aja. Kalau ini kenceng, ini segi keserasian memang kurang. Alangkah bagusnya kalau ini ada gerakannya sedikit seperti ini. Nah, ini nanti akan kita panjangkan teman-teman. Kenapa harus dipanjangkan cabang di sini? Kalau di alam biasanya pohon yang condong miring ke sini biasanya sampai lihat makin panjang. Cabang habisnya cabang nanti akan memanjang. Itu bisa dilihat ya. Kita mengonsep itu juga ikut patokan pohon di alam ya. Tumbuhnya geraknya seperti ini. Biasanya peraraan cabang, anak cabang seperti ini. Ini sudah benar muka dari sini. Ini tinggal kita mengarahkan ya. Nah, untuk serut teman-teman, kalau sudah kebesarannya ini sudah telat ngawat ya, kita main keting aja. Jadi
lebih baik agak besar sedikit daripada kurang banyak ya. Terkadang teman-teman pemula itu nggak sabar, belum keseimbangan antara batang dan cabang belum seimbang sudah dipotong. Itu yang fatal malah. Kalau ini saya pikir ini mungkin 1/4 atau 1/3 sebenarnya sudah cukup. Ya mestinya kurang besar dikit lah. Tapi ini bisa kita, ini kan nanti disobek. Jadi akhirnya pohon ini nggak terlihat menyolok kebesarannya. Ini di nanti sudah seimbang, hanya sudah cabang. Nah, ini nanti bisa kita arahkan kawan. Ini kita potong-potongi dulu teman-teman ya. Ini sudah besar teman-teman ya. Untuk serut nggak usah ngoyo lah, kita pendekkan aja kalau memang dipakai. Ini ada tumbuh, nanti akan dia tumbuh banyak lagi. Nah gini ya teman-teman, masih teman-teman yang masih banyak yang terkadang konsep itu proporsinya terlalu melebar. Jadi kita mengikuti ini cabang, ini kita mengikuti ini juga, ini mengikuti ini mengikuti ini juga mengikuti ini kan sudah ditahap, sudah dipotong. Nah, seumpama ini masih kurang besar sedikit teman-teman, paling enggak sejari ini lah. Kita mengikuti ini aja. Kalau kamu mengikuti ini kan sudah terbelah. Kamu mengikuti ini ya lempok. Ini barang alam ya. Jadi kita mengikuti ini aja. Soalnya kalau kamu kebesarannya mengikuti ini lempok ya, ini sudah ada bawaan. Ini nggak apa-apa, ini sudah terbagi dua lah. Nanti bisa dibuat sudah hitam. Jadi kita besarkan sedikit, jangan dipotong tapi ya intinya jangan dipotong dulu, biar kita arahkan kawan. Seperti ini kan, coba sama lihat. Ini sama ini sudah hitam. Nah, nanti satu potongan lagi kan sudah mengerucut. Sesuai sama pinginnya butuhnya di sini kan sudah sesuai. Jangan di kayak pensil betelot ya. Mana? Saya lihat ini bapak ini kalau potong-potongan jangan pingin ngepen, pingin imbang terus di kayak pensil. Itu salah pak. Jadi mending dilebih seperti ini, nanti pak dia akan lapuk sendiri. Jadi nggak apa-apa ada luka ya mas. Ya namanya bonsai itu kan kita ngambil dari hutan, terkadang dipotong, dikerdilkan lah intinya, ditahap. Luka nggak masalah, yang penting bagaimana luka itu nanti bisa senatural mungkin ya. Senatural mungkin itu bagaimana? Senatural mungkin itu luka itu kesan luka alam ya. Jadi nggak sengaja kayak sampai kayak pahat masih kelihatan bekas pahatnya, itu yang kurang bagus. Nah maksud saya kalau teman-teman mau memotong itu mending dibiarkan kotak, nggak apa, biarkan tumpul ya, dilebihi, wincipi dulu ya, nanti dia akan lapuk sendiri. Terus kita mau membentuknya kayak natural itu bisa. Nah ini loh yang saya maksud, biasanya kan teman-teman itu langsung pingin dan cepet di bagian sini merucut kayak pensil ya, nggak usah hebat sini aja. Nah kita lebih sedikit aja. Nah ini kan nggak begitu lancip kan ya, nanti dia lapuk sendiri pas. Nah, selanjutnya monggo Mas Agus Kawati. Ini tadi sudah pengarahan Mas Bambang, sudah kita bahas bersama. Jadi mahkota agak di tengah sini Mas Agus. Ini jangan dipotong dulu, yang masih besarkan, yang sudah seimbang sudah kita potong nggak apa. Ini kayaknya juga sudah nggak apa. Ini nanti pakai ini aja. Nah ini loh kenceng. Kalau ini kenceng nanti kita kawat itu suatu saat dilepas tidak kembali ya. Jadi di pangkalnya ini kenceng itu ya. Kadang enggak ya, saya lihat waduh kendu goyang. Nah itu nanti dilepas percuma sama kawat, nanti kembali. Kecuali kalau masih kecil muda nggak apa-apa ya, tapi kalau sudah ini nanti. Nah kalau melepas kawat itu jangan sampai terlalu
anu ya, ke dalam sampai, soalnya untuk serut butuh tahunan ya untuk kembali kalau sudah bekas kawat itu sampai membekas. Nah itu kalau untuk bonsai masih di kelas mungkin regional madya masih nggak masalah, soalnya di kelas regional madya itu bonsai masih bisa pakai alat bantu seperti kawat ya. Tapi kalau nanti sudah di kelas utama, kalau sampai kelas bintang, itu yang jadi permasalahan. Ada kawatnya sudah mengurangi nilai banyak, yang mungkin nilainya A jadi B, apalagi ada bekas kawat yang masih. Nah jangan terburu-buru ya, jadi kalau memang belum seimbang jangan kita potong, soalnya kalau sudah kita potong nanti ya seperti ini contohnya, susah membengkaknya ini cabang utama ini. Nanti di akhir video akan saya kasih sketsa jadinya kedepannya ya teman-teman ya, jadi biar lebih jelas nanti jadinya bagaimana nanti kedepannya. Seumpama bonsai ini sudah jadi matang, mungkin nanti saya kasih gambaran di akhir video biasanya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah ini sudah diarahkan kawat sama Mas Agus. Nah ini Mas Agus, sekarang sudah dikawati sama Mas Agus. Coba Mas Agus dikasih pengarahan nanti bagaimana mahkota di mana ya. Mahkota utama tetap ini Mas. Mahkota utama. Cuman ini masih pembesaran Mas Agus ya. Nanti dipendekkan ya. Terus ini Mas Agus. Ini mahkota kedua. Ini semi mahkota. Jadi ini teman-teman, ini nanti ada mahkota utama, mahkota batang pohon ini ya. Jadi ini dua pohon, pasti dia memiliki mahkota sendiri-sendiri. Cuman ini posisinya miring, ini posisinya tegak. Ini nanti ada mahkota utama. Nanti saya kasih gambaran di akhir video saya, gambaran kedepannya. Nah ini pohon ini juga pohon sendiri ya. Mungkin ini pasti dia punya mahkota sendiri. Tapi biasanya semi, kalau memang jaraknya jauh dari ini, dia membuat mahkota sendiri. Mahkota sendiri itu bulat, soalnya ada ruang. Kalau dia terlalu dekat dari pohon yang ini, biasanya mahkota semi. Soalnya di sini ada benturan ya, mungkin sinar kurang atau angin ya. Condong dia punya mahkota, tapi mahkotanya dia semi keluar gini ya, jadi nggak bulat. Yang mau dipertanyakan untuk bahan ini setelah diarahkan kawat, Mas Hendy, iya Pak. cabang yang dua itu nggak perlu dikawat. Ini Mas. Iya. Nah, kanan. ini sebenarnya kalau dikawat sudah nggak terlalu besar ya. Nanti daripada membekas rusak kulitnya, ini sudah terlalu besar. Ini sudah arahnya kebetulan sudah pas. Yang belakangnya Mas. Ini. Nah itu. Nah, ini juga arahnya sebenarnya agak ke belakang sedikit gini, Pak. Tapi kalau mau main keteng nggak apa-apa. Kita keteng seperti ini loh. Nanti kita tunas di belakang, kita arahkan seperti ini. Kalau mau dikawat agak ke belakang sini bisa, jangan sampai tumpuk sama ini ya. Kesannya kalau tumpuk nanti kurang enak, jadi agak ke belakang gini ya. Cuman nanti kalau mau diketeng seperti ini juga bisa. Jadi serut bisa diketeng juga. Nah seperti ini sudah pas Pak Arsito, Pak Lukito. Arahnya sudah pas lah untuk mengisi ruang dimensi, kedalaman dimensi sini. Jadi mungkin nanti motongnya sini, baru kita arahkan kawat setelah kita potong. Kan masih kecil seperti ini ya. Ini kan kawat tadi, yang sini kan seperti itu. Kalau sudah agak besar, potong, tumbuh, kita arahkan kawat. Jadi bisa kita gerakkan. Mungkin ada dibuang sedikit ke bawah atau ke samping sini. Untuk cabang yang apa namanya, yang ke arah utara ini loh, tengah bilangnya. Nah itu enaknya apa namanya? Ini nanti dibesarkan dulu dengan sebelahnya. sejajar dengan ini. Apa, ya, itu kalau ke sana kan
Nah, makanya ini nanti tumpuk. kalau dipakai ini sedikit di sini aja. Pemanis Makanya banget. makanya saya katakan nanti itu ke atas dulu. Soalnya dia dipotongan. kenapa ini dipakai? Di sini nggak ada. Kalau ini ada, ini dibuang nggak apa. Jadi dimensi itu depan ada, kok belakang kosong. Belakang kosong, depan ada. Kenapa ini ada, belakang kosong? Nah ini ada, depan kita buang kosong. Ini nanti ke sini loh mas, sedikit, nggak masalah di sini. Nggak mengganggu selama nggak fatal mengganggu nggak apa. Ya pakai sedikit agak depan sini sih. Soalnya di sini nggak ada. Makanya tak ke atas tadi kan itu. Sini nggak ada. Di sini ada, ini nggak apa-apa dibuang. Nah, ini kan jenengan lihat pohon ini gepeng. Kok orang bunter no ya? Kok ngaranone kok ke samping kabeh. Nanti untuk mengisi bundere ya, mengisi bulatnya nanti kita pakai anak cabang ini. Nah, ini nanti tubuh bisa kita gerakan ini. Nanti pohon ini tetap bunter nih jadi, cuman saat ini belum. Nah, ini kok sampai ngumpul kayak bunter ya. Nanti kita memakai ini titik tumbuh setelah ini nanti. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.